Oke, sekarang kita ngomongin backpacking, backpacker atau backpacking atau apalah ya. Intinya backpacking itu adalah sebuah metode traveling dengan budget yang sangat minim. Sebenarnya ada definisi lain, yaitu flashpacking. Flashpacking itu sebenarnya mirip backpacking, cuma dia lebih pingin lebih mewah dikit. Jadi kayak pilihan-pilihan hotel atau pilihan-pilihan tempat yang dikunjungi atau alat mode transportasi yang digunakan itu akan tidak terlalu menyiksa seperti backpacking gitu. Jadi kalau bisa dikatakan sebenarnya aku tidak terlalu backpacking banget, karena ya pernah backpacking sekali tok sih itu, tapi sisanya lebih ke arah flashpacking gitu ya. Sekarang kemana aja sih aku pernah backpacking gitu ya. Aku pernah backpacking itu ke beberapa tempat di Indonesia dan beberapa tempat di luar negeri. Ya nggak terlalu banyak juga sih, kayak orang-orang yang lain yang sudah punya banyak stempel di paspor. Pasporku aja udah mati ya karena nggak tak perpanjang lagi. Oke, di Indonesia aku pernah backpacking itu, ini definisinya dicampurnya ya antara backpacking sama flashpacking ya. Jadi pernah yang paling pertama banget itu ke Jakarta. Pastilah ya, Jakarta kan ibu kota kita, sehingga pingin kesana tahun 2005 waktu itu ya karena pengen nonton sesuatu bareng temen, jadi udah kita kesana dengan modal apa adanya, tapi tidak backpacking juga sih ya, lebih ke flashpacking. Kita dapat tempat yang tidak terlalu menyiksa gitu, cuma memang zaman dulu kereta itu menyiksa sekali karena empet-empetan, bener-bener tidak ada space gitu ya. Orang pada tiduran di di koridor itu. Ada juga yang disambungkan kereta, itu benar-benar yang sekarang kalau kalian naik kereta zaman sekarang itu tidak ada orang sama sekali. Zaman dulu itu penuh sekali. Bahkan aku pernah beberapa kali tidur di sambungan kereta gara-gara diusir dari kursi. Padahal aku punya tempat duduk di kursi, cuman gara-gara ada yang dudukin sebelumnya dan orang tua dan kolot dan konservatif dan nggak mau di debat gitu, jadinya ya udahlah kita ngalah, kita tidur di sambungan di bordes. Itu bener-bener bikin capek, bikin apa ya, bikin pegel semua lah ya. Terus juga di beberapa stasiun kan bahaya karena ada yang lempar batu, ada yang ini macam-macam lah, banyak banget. Tapi enaknya sih kita bisa bisa dekat sama kamar mandi ya, jadi nggak terlalu repot gitu. Sebentar, tadi kan ke Jakarta 2005, habis itu banyak banget kota-kota yang aku kunjungi setelah itu. Bandung, jadi setelah Jakarta itu Bandung, terus ada apa lagi ya, Semarang pernah tapi tidak terlalu. Semarang pernah. Terus ke Malang, sebenarnya Malang aku belum pernah explore, cuman mampir doang. Jadi sebenarnya pengen sih ke Malang. Yang paling sering lagi Bali, terus Surabaya, terus Mojokerto, Kediri. Udah sih paling itu doang. Yang lainnya kayak transit tok, kayak apa ya,
kayak Magelang gitu aku belum pernah explore, cuman iya cuman transit doang, cuman lewat doang. Wonosobo cuman lewat doang, ke kayak Purwokerto cuman lewat doang, Kebumen cuman lewat doang, terus ya hampir semuanya lewat doang. Cirebon juga lewat doang, jadi belum pernah yang menyempatkan diri untuk nginep di sana dan mencoba untuk explore lebih banyak, lebih lanjut tentang daerah tersebut gitu. Jadi Bali itu yang aku paling ingat karena ini adalah metode backpacking yang sejati. Bali itu 2010. Jadi selain ke Bali aku lanjutin ke Madura, ke Surabaya. Jadi selama 8 hari kalau nggak salah. Ya selama 8 hari lebih lah ya. Karena waktu itu liburan semester kalau nggak salah, aku masih cuma kuliah. Lanjut ke Bali, terus habis itu kita nginep di teman-teman, terus ya beberapa kali kita menggunakan fasilitas yang pertemanan, karena paling gampang adalah traveling berdasarkan pertemanan gitu. Jadi sudah ada guide-nya, sudah ada minimal ada makanan yang bisa dimakan lah ya, nggak terlalu ini banget ya, bukan berarti kita memanfaatkan, tapi ya why not aja sekalian menyambung silaturahmi gitu kan. Tapi itu sebuah hal yang impulsif sih memang. Tidak pernah aku rencanakan sebelumnya. Mungkin yang dua kota yang terakhir yang memang aku rencanakan adalah Kediri karena aku menghadiri sebuah pernikahan teman, jadi sekaligus sajalah aku pengen explore di situ. Mojokerto juga yang paling terakhir sebelum coronavirus ini. Jadi Mojokerto yang terakhir. Sebenarnya Mojokerto tidak ada yang bisa dilihat kecuali mungkin karena aku penasaran sama ruinsnya Majapahit ya. Waktu itu aku pengen riset kecil-kecilan, tapi sampai sana banyak kendala karena transportasinya tidak semudah kalau kita naik motor gitu ya. Ini kan harus pakai Gojek, dan Gojeknya cuma ada di kota Mojokerto, padahal kota Trawulan itu jauh banget dari Mojokerto gitu loh. Ya ada, tapi tidak bisa kayak stay put untuk mengitari wilayah Trawulan gitu. Ya sebenarnya agak nyesal juga, tapi ya wis lah, yang penting bisa berlibur di situ sehari 2 hari gitu. Paling itu yang paling mengesankan. Terus kalau Bandung 2 kali sih, 2007 paling ingat 2007 ya, karena waktu itu bertepatan dengan kasusnya Adam Air yang kecelakaan di laut mana gitu kalau nggak salah. Nah itu masih ingatnya karena lihat berita itu aja sih. Di Bandung kita juga sampai ke Bogor, jadi sampai di sana, entah dari Jakarta dulu entah dari Bogor dulu, nggak tahu lah, pokoknya gitu. Kalau Jakarta mah udah hari-hari ya, 2013 apalagi itu 2012 apalagi, karena setiap hari kita harus go to Jakarta untuk nyari kerjaan ya, jadinya mau nggak mau ya nginep di sana semalam, nginep di mana gitu. Ya kalau keluar pulau sih tidak dalam rangka backpacking ya, tapi lebih karena misalnya ada tugas dari kantor, misalnya ke mana kemarin, ke Samarinda, ke Pekanbaru, ke Jambi, ke Lombok gitu, lebih karena ada sesuatu yang dikerjakan, bukan karena niatan untuk backpacking gitu. Terus untuk yang luar negeri itu aku pernahnya sebenarnya ke luar negeri, aku pernah ke Jepang, tapi bukan dalam rangka backpacking, lebih ke arah ke paper memprestasikan sebuah paper gitu di kancah internasional.
gitu. Terus yang satu lagi ini baru yang namanya backpacking, benar-benar backpacking, tapi sebenarnya bukan backpacking tapi flashpacking, yaitu menjelajahi 3 negara sekaligus, yaitu dari Thailand, Malaysia ke Singapura, dan dalam jangka 15 hari. Oke, 15 hari itu soalnya sariawan ya. 15 hari itu sebenarnya sudah aku rancang dulu sebelumnya, benar-benar ini penuh perhitungan kuliah ini, karena kan sendirian di negeri orang yang tidak tahu dengan kemampuan bahasa Inggris yang pas-pasan. Ya udah, mau nggak mau diberanikan diri aja, langsung ke Jakarta, langsung ke Bandara Suta waktu itu, nginep di sana untuk nungguin pesawat ke Bangkok. Jadi aku via di Bangkok dulu. Di Bangkok ketipu sama taksi gara-gara nggak tahu tarifnya berapa, ternyata mahal banget, padahal cuma dari Don Muang ke Khao San itu ya harusnya sih nggak nyampe 400 baht gitu ya, tapi ternyata di Palak segitu. Ya udah nggak apa-apa sih, nama juga pengalaman. Terus di Khao San cukup murah. Berapa hari di Khao San ya, 2 hari, iya sekitaran itu, jalan-jalan di sekitar kota Bangkok. Terus karena bosen, yaudah langsung kita pergi ke rural ya, ke Krabi, di bawahnya di sebelahnya Pattaya. Kalau orang lebih banyak ke Pattaya, aku lebih ke Krabi, yaitu ke desa-desa yang banyak dikunjungi oleh surfer-surfer ya, kayak diver-diver, karena banyak gunung-gunung limestone-nya di situ, yaitu. Dan Pantai Aonang itu pantai yang sangat terkenal di Krabi. Di Krabi juga lumayan enak, sepi, tidak seramai Bangkok pastinya. Terus lebih banyak influence dari Melayu, jadi Thailand, tapi banyak makanan-makanan yang lebih halal, lebih banyak gitu. Terus sudah bosan di situ, semalam doang sih sebenarnya pernah diajakin nongkrong sama anak-anak satu roommate, karena kan satu roommate kan kita berdelapan dan campur cewek cowok. Terus di situ kan aku sendiri yang Asia, jadi pernah diajakin sama anak Inggris kalau nggak salah, ayo kita clubbing dulu. Tapi gara-gara aku capek sekali, jadinya aku tidak menolak untuk ajakan itu, padahal sebenarnya penasaran juga. Gitu. Terus ya udah langsung pergi dari Krabi ke, sebenarnya pengen ke Hatyai dulu. Ke Hatyai di sini cuman nungguin bis yang akan membawa aku ke Penang. Ya, ke Penang, ke Georgetown. Georgetown ini sebuah pulau yang ada di Malaysia bagian utara. Nah, di sini berhari-hari sih, di sini 3 hari 2 malam apa ya, kalau nggak salah. Sampai hafal seluk-beluknya Penang ini, dari Komtar sampai ke gereja itu apa gitu, dari rumah ini, pokoknya semuanya kayak udah hafal gitu. Mana dua kali ganti losmen juga karena datangnya ke pagian, kecepatan, jadinya mau nggak mau harus nyewa 1 malam lagi. Terus habis itu dari situ sebenarnya ingin banget ke Melaka, tapi nggak jadi karena waktu ya. Jadinya aku langsung dari Penang ke Kuala Lumpur juga kecepatan juga, karena nggak tahu kenapa kecepatan, jadinya lagi-lagi gara-gara cuma pengen pipis doang dan susah banget ya di Kuala Lumpur. Jadi aku menambah 1 hotel lagi, 40 ringgit ya, sekitaran itu, aku lupa. Padahal udah malam gitu loh. Ya nggak apa-apa lah, yang penting buat bisa tidur sebelum bisa check-in jam 12 siang, karena aku harus nunggunya panjang banget, 8 jam. Ya udah, setelah dari Kuala Lumpur muter-muter di sana kayak nggak jelas. Sebenarnya janjian juga via Foursquare ya, enggak, via apa namanya tuh, aplikasi backpacking itu, lupa aku namanya.
kali itu lupa. Terus dari situ sebenarnya pengen lebih lama lagi, cuman mau nggak mau harus ke Singapura gitu ya. Ya udah, terakhir di Singapura 3 hari 2 malam juga kalau nggak salah. Aku ya nginep di sebuah hostel yang banyak orang Indonesianya. Ternyata ada banyak TKI di situ yang tiap ya daripada nyewa rumah mungkin lebih murah untuk nyewa untuk bayar harian. Hostel mungkin ya nggak tahu juga, tapi lumayan sih di Singapura, lumayan ya, walaupun tidak sempat ke beberapa tempat yang pengen aku kunjungin kayak Clayco ya gitulah, yang kayak Singapore Bay the Bay atau ke Universal Studio dan teman-teman. Jadi karena limited time, tapi lumayan lah, 15 hari perjalanan dari Bangkok ke Singapura. Habis itu dari Singapura pergi ke Jakarta lagi gitu. Sebenarnya waktu itu pretty murah ya, di luar biaya ya sekitaran 4 jutaan ya, sekitaran itu untuk semua penginapan dan biaya hidup dan biaya-biaya tidak terduga yang seperti tadi hotel atau taksi yang kibul-kibulin itu. Terus belum juga beli oleh-oleh yang walaupun tidak terlalu banyak, soalnya bukan tipe orang yang suka beli oleh-oleh karena bakal rempong ininya bawanya. Jadi ya seadanya aja gitu. Terus pengen lagi sebenarnya waktu itu 2 tahun lalu kalau nggak salah, pengen banget untuk kembali untuk backpacking kali. Pengennya sih kemarin ke Vietnam, cuman karena satu dan lain tidak jadi, tidak ada kesempatan, tidak ada time yang lumayan bagus untuk kesana. Jadinya ya udahlah, kapan-kapan aja. Entah juga dulu pernah habis pulang dari site di Kalimantan itu karena punya duit, terus jadi pengen ke Korea waktu itu kan ultimate goal banget gitu ya, ke Korea. Cuman ya lagi-lagi tak pikir-pikir, wah eman-eman juga. Ya udah sih, mungkin kapan-kapan bisa ke Korea dan ke Vietnam. Pengen banget sih ke dua negara itu, selain mungkin ke tempat-tempat yang sebenarnya pengen kayak bisa mengarungi dunia ini. Jadi kan ada YouTuber yang mengarungi hampir semua negara di dunia. Pertanyaanku, itu duitnya dari mana gitu kan? Apa ada sponsor? Ya nggak tahu juga. Ya udah deh, buat yang belum pernah berbackpacking, ya silakan berbackpacking, minimal berwisata, minimal solo backpacking, karena solo backpacking itu akan mengetes banget kemampuan kalian untuk bernegosiasi dengan diri kalian sendiri, melatih kalian untuk memutuskan sesuatu yang kalau salah ya kalian sendiri yang harus mendapatkan getahnya gitu. Jadi melatih SWOT lah. Jadi ketika kita memutuskan, misalnya ketika aku ditipu sama tukang taksi tadi, ya gimana caranya aku survive dengan memperhitungkan SWOT atau memperhitungkan hal-hal yang pertimbangan lain yang harus bisa kita putuskan dalam waktu yang singkat gitu. Ya gitu aja deh. I hope kalian bisa setelah corona nanti, mungkin ya walaupun ada new normal, tapi minimal wisata tetap akan jalan dengan pembatasan tertentu, sehingga ya tetap aja silahkan berwisata karena penting sekali sih untuk kesehatan mental kalian. Oke, demikian, salam random.